dalam proposal skripsi itu ada 3 bab. Ya. Bab pertama apa? Bab 1 apa? Pendahuluan. Bab 2 apa? Bab 2 landasan teori. Bab 3 metodologi penelitian. Ini bab yang akan Anda tulis. Di dalam bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan ada tujuan penelitian. Ada manfaat penelitian. Kalau gapnya ada Pak? Ya, di dalam gap itu di dalam sini nanti tak jelaskan. Anaknya manfaat penelitian. Oke. Ini ya latar belakang ini yang coba saya sampaikan. Tulis dulu saja, tidak usah takut apa latar belakang yang nanti akan Anda tulis. Misalkan Anda mengangkat tentang bisnis ya, bisnis makanan minuman. Jelaskan misalkan perkembangan bisnis sekarang ini bagaimana. Kemudian dikaitkan dengan teknologi makanan minuman sekarang misalkan menggunakan teknologi dalam pemasaran. Terus berapa banyak pelaku bisnis makanan di Indonesia menurut sumbernya, ada sumbernya. Terus jelaskan berapa banyak misalkan pelaku bisnis makanan di Jawa Barat. Baru yang terakhir jelaskan seberapa banyak pelaku bisnis makanan minuman misalkan di Sukabumi. Baru mengerucut pada studi case yang akan kalian ambil. Tapi tidak langsung fokus ke situ. Misalkan jelaskan dulu perkembangan bisnis ini itu yang harus ditulis di latar belakang. Kalau Anda mau mengangkat tentang UMKM, jelaskan UMKM sekarang ini di seluruh dunia itu seperti apa perkembangannya. Terus mengkerucut lagi UMKM di Indonesia. Baru UMKM yang akan kamu jadikan responden di Sukabumi. Berarti perkembangan UMKM di Sukabumi berapa? Datanya sekarang pelaku UMKM itu berapa? Mengkerucut dulu dari atas, baru mengkerucut di yang akan kalian tulis. Itu latar belakang nih. Contohnya ya. Nah ini misalkan saya ngangkat tentang UMKM misalkan. Yang disebut UMKM itu apa? Ini menurut data, menurut sumber ini Kementerian Undang-Undang tahun 2008. UMKM, usaha M-nya kan mikro. Yang disebut usaha mikro itu ketika apa? Hasil penjualan itu 300 juta per tahun. Hasil penjualannya itu disebut mikro. Kemudian kecil, disebut kecil itu hasil penjualannya 300 sampai 2,5 M. Nah, ini disebut kecil. Menengah ini udah tinggi. Itu menurut undang-undang. Jelaskan tentang UMKM. Terus setelah itu di dalam latar belakang ini saya tentang UMKM ini jumlah industri itu saya di kabupaten yang ada di Jogja. Saya jelaskan dulu jumlahnya berapa di Jogja provinsi, kemudian baru mengerucut nanti. Ini menurut data. Terus kemudian teman-teman, nah ini yang tidak kalah penting
latar belakang itu harus menuliskan masalah. Itu yang sulit teman-teman untuk mencari dan banyak yang PR. Tapi ya sekali lagi tidak ada yang sulit ketika teman-teman mau mencari. Jadi kenapa Anda melakukan penelitian? Harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, nggak perlu kamu melakukan penelitian, nggak perlu kamu nulis judul itu. Makanya di referensi jurnal itu baca masalahnya apa sih, nanti cari di sini. Di jurnal itu harus kamu baca, makanya di latar belakang dia itu ngomong masalahnya apa. Kalau terkait loyalitas, misalkan masalah itu rata-rata berangkatnya dari variabel lucu atau variabel dependent. Nih, yang tadi ya, kita tambahkan lagi ini loyalitas. Ini rata-rata itu dari sini. Masalah penelitian dari variabel ini. Kenapa kok dari variabel ini? Karena variabel inilah yang akan kamu tingkatkan. Dari hasil penelitianmu nanti hasilnya apa? Misal, contoh, loyalitas pengguna iPhone pada tahun 2022 itu sebanyak di Indonesia, di Indonesia misalkan Indonesia dulu itu 1 juta, 2 juta pengguna iPhone. Ini contoh ya, saya nggak tahu data aslinya. Contoh pengguna iPhone di 2023 1,5 juta. Pengguna iPhone misalkan di 2024 itu 1 juta. Ya. Ini meningkat atau menurun? Menurun. Ini yang disebut masalah. Tapi kalau misalnya di 2024-nya naik lagi gimana Pak? Kalau masalah itu rata-rata 3 tahun berturut-turut menurun. Kalau naik lagi belum dikatakan masalah, belum bisa disebut masalah. Karena masih 1 tahun doang kan menurunnya. Gitu. Jadi dia menurun. Artinya apa? Artinya ada loyalitas yang menurun pada pelanggan iPhone. Makanya kemudian kamu sebagai peneliti setelah baca referensi jurnal, kamu mengusulkan variabel ini. Ini kamu mengusulkan variabel ini. Apakah variabel ini dapat meningkatkan loyalitas? Ternyata hasil dari penelitianmu itu kualitas layanan itu berpengaruh terhadap meningkatnya loyalitas. Positif pengaruhnya. Kualitas produk juga berpengaruh positif. Artinya apa? Bisa jadi untuk layanannya di store iPhone, bisa jadi untuk kepuasan pada produknya itu mulai dikurangi misalkan. Nah ini nanti di saran hasil penelitian kamu menyebutkan bahwa iPhone itu harus tetap konsisten dalam meningkatkan kepuasan layanan maupun kualitas produk, sehingga loyalitas. Karena hasil dari penelitian terbukti sampel pada 100 responden pengguna iPhone itu terbukti dapat meningkat, kualitasnya bagus ya dapat meningkat. Artinya masalah ini bisa terselesaikan ketika kualitas layanan dan kepuasan produk ini baik, maka loyalitas tercapai lagi. Masalah itu dapat terjadi penurunan. Ini tapi base data. Ada biasanya kan kesulitan nyari data. Ini yang disebut sulit banget nih nyari data. Masalah ini nggak ada nih masalahnya, nyari masalah kalian lagi. Ada orang lewat mau pukul. Ada masalah, gitu ya. Itulah yang disebut masalah. Rata-rata dari variabel ini, karena variabel inilah yang akan kamu dongkrak atau kamu selesaikan. Ini bisa. Terus kemudian penurunan penjualan juga bisa. Omset kan menandakan bahwa loyalitasnya pelanggannya pada hilang, akhirnya dampaknya ke omsetnya menurun. Misalkan kamu meneliti di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ada nggak penurunan jumlah mahasiswa setiap PMB tiap tahunnya? Kalau meningkat berarti kan aman-aman saja. Berarti kalau menurun berarti ada masalah nih yang perlu diselesaikan untuk promosi UMI ditingkatkan. Misalkan kamu lakukan penelitian ternyata berhasil, berarti ketika promosi dapat meningkatkan tingkat penambahan mahasiswa UMI setiap tahun, berarti promosinya selama ini bahkan kurang.
di latar belakang harus ada masalah eksplisit. Itu yang akan biasanya dibongkar atau ditanyakan penguji atau pembimbing. Ini masalah yang saya angkat, teman-teman. Ini menurut unit pelaksana teknis Kasongan Bantul. Ini saya neliti di kerajinan tangan yang ada di Jogja. Kerajinan tangan yang ada di Jogja buat pernak-pernik rumah tangga, misalkan ada kunci buat hiasan-hiasan itu loh yang terbuat dari tangan liat. Kunci itu apa? Kendi. Nah ini apa? Usaha mikro 2014 ini 7.620. 2015 ini 308. sekitar segitu. Kemudian 2016 juga menurun. Ini menurun semua. Jadi pada tutup pelaku UMKM-nya itu kayak sentral rumahan sekota Sukabumi buka kayak Mochi misalkan itu Sukabumi. Nah, ini menurun teman-teman. Di atas menggambarkan penurunan omset pendapatan rata-rata sepanjang tahun tersebut, menggambarkan bahwasanya terjadi penurunan dari sisi kinerja bisnis atau UMKM kerajinan. Mempunyai beberapa karakteristik, misalnya mengikuti hasil dari BPS. Nah, keseluruhan ini menandakan bahwa terjadinya penurunan. Nah, penurunannya Kasongan saya presentasikan ya ini. Nah, ini jadi tabel data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini frekuensinya, jumlah pekerjanya juga ini ya. Pekerjanya tinggal segini. Nah, itu yang harus ada di latar belakang sini nih. Kamu menyatakan ada masalah. Masalah itu kalau bisa dibuat tabel jadi jelas atau grafik di grafik penurunan peningkatan gini. Misalkan menurun ya berarti grafiknya menurun. Buat grafik seperti ini. Ya. Oke. Selain ada ini disebut fenomena gap, masalah penelitian fenomena yang ada di lapangan. Tulis ya, nanti kalau lupa lo pasti ini. Buahnya ini pasti pusing kalian. Fenomena gap ini disebut fenomena gap. Masalah penelitian itu disebut fenomena gap. Fenomena yang ada di lapangan terjadi penurunan itu gap, perbedaan penurunan. Fenomena gap ini. Masalah penelitian itu disebut fenomena gap. Di latar belakang itu harus ada dua hal yang harus ada di latar belakang. Selain masalah penelitian, yang kedua riset gap. Riset apa? Penelitian. Riset kan penelitian. Gap itu apa? Jarak atau perbedaan. Berarti ada fenomena gap, tadi masalah penelitian, kemudian riset gap. Riset gap itu apa Pak? Perbedaan hasil penelitian. Misalkan ada 5 hipotesis di sini, kamu harus nyari minimal ada 3 pengaruh ini yang adanya gap. 3 hipotesis adanya gap. Contoh, kualitas layanan terhadap kepuasan hasil dari penelitian Ziad 2022 menyatakan kualitas layanan berpengaruh positif signifikan dapat meningkatkan kepuasan menurut Ziad. Menurut Rafli tahun 2023 menyatakan kualitas layanan tidak berdampak apa-apa terhadap meningkatnya kepuasan pelanggan, tidak berpengaruh menurut Rafli. Nanti di sini ada apa? Perbedaan hasil penelitian. Itulah yang disebut riset gap. Perbedaan hasil penelitian. Paham nggak? Hah?
minimal ada 3 hubungan yang ada riset gapnya. Nih, misalkan ini ke sini, sama ini ke sini 3 dari 5 hipotesismu. Kalau hipotesismu 7 ya 5 berarti gapnya. Dari setiap hubungan sini ada 5 jurnal yang menyatakan tidak ada berpengaruh, nanti dikombinasi. Nanti buat seperti ini. Nih. Ini loh riset gap. Nih. Nih. Tabel pertama apa? Keterangan antar variabel. Itu hubungan apa sama apa? Hubungan apa sama apa? Orientasi pelanggan terhadap inovasi. Berarti kalau ini tabelnya apa? Keterkaitan variabelnya apa di sini kalau variabelnya ini? Kualitas layanan terhadap pelanggan. Ini yang mau gue cari misalkan. Nah, terus tabel kedua apa? Temuan penelitian. Temuan penelitiannya apa? Yang menurut Pinho itu apa? Pinho Jos. Berpengaruh signifikan positif, berarti ada pengaruh positif signifikan. Nah, ini kan berarti ada pengaruh kualitas layanannya bagus, maka kepuasan meningkat. Itu namanya positif signifikan. Hasil dari penelitian. Signifikan. Nah, terus yang B, hasil dari penelitian masih sama kalau yang B. Nah, ini hasil dari penelitian Kaihan. Yang C, hasil dari Kaihan apa? Hasilnya signifikan negatif atau tidak berpengaruh. Ini, jadi ada gap. Menurut Pinho berpengaruh, menurut Kaihan tidak berpengaruh, itu riset gap. Menurut Kaihan. Nah, perbedaan hasil tadi. Di mana Pak nyari perbedaan ini? Ya kamu baca jurnal. Nyari jurnal kualitas layanan terhadap kepuasan, dibaca, ini tidak berpengaruh, judulnya ini, penulisnya ini. Tandai. Nyari jurnal kedua, kualitas layanan terhadap kepuasan tidak berpengaruh, nemu gap 1. Dibaca, nggak mungkin kamu lulus sarjana tanpa membaca. Kamu tiba-tiba wisuda, mungkin mimpi kamu. Butuh effort, perjuangan yang panjang untuk selesai. Bukan waktunya main-main, semester 6 kok masih masuk telat, nggak mau ya selesai kalian. Wisuda 5 tahun. Ya, makanya harus semangat. Baca jurnal, baca. Nongkrong boleh sambil baca jurnal. Ini poin yang harus ada di latar belakang. 2 hal ini harus muncul. Nah, ini kan masih lanjutan latar belakang nih, latar belakang. Oh, latar belakang. Baru perumusan masalah. Merumuskan masalah. Nih, rumusan masalah. Berangkat dari pandangan bahwa masih adanya perbedaan hasil penelitian. Nah, perbedaan hasil penelitian berarti apa? Gap, riset gap sebelumnya. Terdapat masalah pada misalkan tulisan ini, yaitu masih adanya gap antara pengaruh kinerja ini riset gap. Berdasarkan hal tersebut menjadi rumusan masalah penelitian, nah, yaitu berarti rumusan masalah ini harus memunculkan di sini rumusan masalah. Misalkan masih adanya gap, riset gap, adanya penurunan jumlah pelanggan misalkan ini, atau penurunan pendapatan atau penurunan jumlah pelanggan, penurunan aset misalkan, atau penurunan
pendapatan atau profit bisa, itu masalah dituliskan di rumusan masalah ini. Narasikan dengan kata-kata. Dinarasikan berdasarkan latar belakang masih adanya fenomena gap pada perusahaan A yang menunjukkan bahwa terjadinya penurunan laba dari tahun sekian sampai sekian dan dikuatkan dengan masih adanya riset gap hasil perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Dari Binho menyatakan ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan. Akan tetapi dari Ken Ha menyatakan kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah itu kan udah menunjukkan merumuskan dari masalah di atas, dirumuskan. Baru turun ke pertanyaan peneliti. Perlengkapan penelitian ini dulu saya revisi ya, bukan apakah, tapi kalimat bagaimana. Nah sekarang semuanya itu ditarik ada benang merahnya, teman-teman. Semua ditarik ada benang merahnya. Berarti berapa pertanyaan penelitian Anda kalau modelnya ini? Nah, pertanyaan penelitian, jumlah hipotesis, tujuan penelitian itu sama, konsisten. Kalau hipotesisnya 5, pertanyaannya 5. Tujuan sama, kan cuma menghubungkan variabel-variabel ini pertanyaan penelitian. Coba bikin pertanyaan penelitian dari variabel ini, kalimat apakah berubah bagaimana? Maju Pak, tulis. Nah, jadi sudah tulis pertanyaan penelitian apakah dirubah bagaimana, tapi variabel penelitiannya itu. Bagaimana pengaruh apa? Variabelnya kamu mau ke kepuasan dulu aja. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pada, nah kamu penelitiannya mau di mana misalkan? Pada konsumen hotel Horizon Kota Sukabumi misalkan. Pada konsumen Hotel Horizon, di bawahnya Horizon di Kota Sukabumi. Tanda tanya. Kalau pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Ini pertanyaan penelitian. Ya, lihat Pak. Sekarang kepuasan produk ke pelanggan. Kepuasan produk ke pelanggan. Bagaimana pengaruh Kepuasan pelanggannya Pak? yang ini kepuasan produk, kepuasan produk, kualitas produk terhadap kepuasan dan pada semua toh Konsumen. itu. Oh sama ini Pak? Iya sama aja. Hotel Resource. Ya sama dulu kan, satu kerangka yang sama. Nah tanda tanya. Oh iya Pak, Pak.
Paham ya? Bikin pertanyaan penelitian selesai. Ini selesai ya latar belakang. Nah, ada gap tadi, ingat-ingat 2 gap. Rumusan masalah selesai ya. Merumuskan tadi narasi pertanyaan selesai ya. Sekarang tujuan. Tujuan sekarang Nabila maju. Nah, tuh bikin kalimatnya untuk tujuan penelitian harus konsisten. Gini, Nabila harus konsisten. Misalkan ada 5 hipotesis, 5 hipotesis ini konsisten. Konsistennya bagaimana? Urut. Kalau kamu jadikan H1-nya ini ke sini, H2-nya ini ke sini, H3-nya ini ke sini, H4 ini ke sini, H5 ini ke sini, berarti pertanyaan penelitian juga gitu. Tujuan juga gitu. Jangan nanti hipotesis 1 kualitas kepuasan, pertanyaan penelitian kualitas, pertanyaan penelitian pertama kualitas loyalitas. Jangan, konsisten. H1 harus urut, H1 ini ke sini, H2 ini ke sini. Jadi si tujuan itu jadi isi dari pertanyaan penelitian. Iya sama. Cuma berubah. Kalau tujuan itu kalimatnya menganalisis dan menguji pengaruh kualitas. Tulis. Jadi konsisten yang saya maksud konsisten paham ya? Jadi jangan dibolak-balik nanti hipotesis 1 ini ke sini tapi pertanyaan 1 ini ke sini kan konsisten. Menganalisis tujuannya itu dan menguji pengaruh apa? Layanan terhadap Layanan terhadap kepuasan titik, nggak perlu ada tanda tanya kalau tujuan clear ya. Nah, terus manfaat itu saya buat nggak di sini. Gunaan penelitian ya, manfaat sama gunaan penelitian hampir sama ya. Boleh kegunaan, boleh manfaat penelitian. pilih Salah satu. Kegunaan misalkan hasil dari penelitianmu itu gunanya apa secara teori. Secara teori itu secara hasil riset kegunaannya apa hasil penelitian itu. Temuan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian terdahulu untuk peneliti selanjutnya. Jadi orang-orang hasil dari penelitianmu itu bisa digunakan oleh adik-adik tingkatmu gitu. Itu hasil secara riset atau teori. Kalau kegunaan praktis yang diharapkan itu hasil dari penelitianmu itu buat apa? Itu praktis. Misalkan ini hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pelaku usaha. Kalau hasil penelitianmu di hotel Horizon berarti hasil kegunaan praktis atau hasil dari penelitianmu itu dapat digunakan sebagai referensi manajemen di hotel Horizon gitu. Tapi dinarasikan dengan kata-kata ini. Kan hasil penelitianmu menunjukkan bahwa layanan bagus, produknya bagus itu berpengaruh loh. Ini kan bisa dibaca hasil penelitianmu itu kan sampelnya orang-orang yang pernah nginep di Horizon. Jadi bisa dikasih di manajemen Horizon hasil penelitiannya itu bisa dibaca oleh manajemen Horizon. Udah ya? Udah. Buat itu aja. Ya. Pak. Bapak. Pusing. Iya, pusing. Terus progres minggu depan pokoknya semua ya yang nggak masuk. Yang nggak masuk. Bisa. Ngomongin suruh nemuin aku. Bisa nggak lulus begitu nanti. Saya nggak ngancam. Ya kalau nggak ada progres dan nggak dengerin ini yang penting. Ya. Minggu depan progresnya latar belakang selesai. Oh, selesaikan aja dulu.
terlepas belum ada masalahnya, yang penting sudah mulai nyusun narasi, Pak, belum ada masalahnya aja, akhirnya ada, tujuan ada, sudah selesai semua. Ya, latar belakang selesai. Di print di kertas HPS yang tipis saja tidak apa-apa, tipis terus spasinya dibikin single tidak apa-apa, kan yang penting saya bisa membaca. Kalau saya pakai margin biar pas. Jadi serah pokoknya seirit mungkin biar kalian nggak mahal. Nanti kalau udah nyetak skripsi baru gratis. Kalian ada yang punya print, iuran beli tinta, beli kertas HPS sendiri lebih murah. Sebenarnya aku nggak mau ngeprint udah, tapi kayaknya masih saya anggap ini ya, kalau masih dalam pembelajaran ini biar saya lihat secara langsung. Ya. Terus di latar belakang di bab 1 itu ada minimal lembar loh, teman-teman. Minimal lembar itu kalau nggak salah di pedoman itu berapa ya? Berapa berarti? 15 ya? 15 dengan spasi 1,15 ya berarti? Itu nih minimal. Oh, minimal di latar belakang itu harus 15 lembar dengan spasi 1,15. Aturan dari UNIP. 15 karena spasinya itu dari UNIP segitu. Jadi ada minimal latar belakang cuma 3 lembar ya, nggak bisa. Itu ya. Nah, berarti artinya apa? Ketika latar belakang selesai, referensi 15 jurnal ini sudah ada. Referensi tadi sudah ada. 15. Saya spasinya 1,15. Kalau dari UNIP. Kalau untuk mata kuliah ini buat single tidak apa-apa. Oh, yang penting jadi Pak. Iya. Ingat ya, poin-poin pentingnya harus masuk di latar belakang dan sesuai dengan model penelitianmu. Nanti di slide akhir gambarkan model yang sudah saya ACC. Ya, biar aku bisa menyinkronkan antara model yang tak organik sama pertanyaan, tujuan dan masalahnya, aku bisa sinkronkan. Nih. Ya. Kalau misalkan masalahnya belum nemu, kamu objeknya itu harus sudah tergambar loh. Kamu anunya nanti di mana? Oh, penelitianmu kamu mau meneliti di apa dari kerangka yang sudah saya ACC itu. Kalau misalkan roughly di jurnal referensinya itu menyatakan sampelnya wisatawan, berarti kamu langsung nyari wisatawan apa? Mau tanya, kan di jurnal utama yang aku itu penelitiannya itu di pelaku belanja online. Nah itu bisa dirubah nggak sama Raffi di kayak di hotel atau di mana gitu? Pelaku belanja online di bidang apa? Di bidang Belanja online baju kah? bahan makanan. Bahan makanan. Kalau kamu mau merubah di konsumen hotel ya sesuai tidak variabel itu. Nanti makanan variabelnya rasa. Kamu meneliti di hotel apa ya? Rasa makanan misalkan. Dan semuanya Pak ya? Yang saya katakan kemarin loh, ketika mau merubah objek penelitiannya di mana sesuai nggak sama variabelnya. Saya meneliti tentang kerajinan tangan. Ada orang yang merubah ternyata bukan kerajinan tangan, UKM yang memang menggunakan teknologi, berarti kan variabelnya nggak cocok kerajinan tangan. Dia menelitinya di UKM yang full menggunakan teknologi, nggak cocok. Gitu, paham ya? Cukup ya? Minggu depan itu progresnya. Pokoknya kalau nggak ada progres, nggak usah masuk. Alfa aja. Ya. Ya ngapain? Kan nanti tak cek satu-satu. Kalau nggak ada progres ya nggak usah masuk. Udah, alfa saja. Offline. Salah juga kok. Kan salah itu pembelajaran. Yang penting kalian kerjakan. Makanya saya koreksi. Pak, Bapak. Bapak ini udah Minimal 15.